karena oleh Sesium diberikan kesempatan untuk sharing pagi ini, karena Sesium setia sekalian yang lain yang masih online, ya kebetulan ya saat saya menerjemahkan episode ini, di dalamnya saya ada menemukan ada ceramah master yang berkaitan dengan kesabaran. Jadi saya mencoba untuk memperjelas ya materi tentang kesabaran yang ada dalam ceramah master pagi ini. Dalam ceramah master pagi ini itu ada menyebutkan tentang 2 jenis kesabaran. Ya, nanti di kosakata juga ada kita cantumkan, yaitu kesabaran kehidupan dan satu lagi kesabaran dharma. Ya, jadi ada Senjen dan Farad. Oke, jadi kita coba membahasnya. Next session. Next slide session. Oke, jadi di permukaan bumi ini, di muka bumi ini, kekuatan apakah yang paling besar? Ya, sekarang sedang ada perang di Ukraina. Apakah bom nuklir yang disebutkan oleh Presiden Putin dari Rusia itu yang paling kuat, kekuatan paling besar? Ataukah negara adidaya di dunia, yaitu Amerika Serikat yang paling besar, kekuatan paling besar? Apakah gempa bumi yang bisa meluluhlantakkan satu tempat atau satu kawasan? Apakah ini, apakah itu? Ya, Buddha mengatakan bukan itu semua. Sebab menurut ajaran Buddha, kekuatan terbesar di dunia ini adalah kesabaran. Ya, tanda kutip kesabaran. Segala peperangan di dunia seperti yang sekarang terjadi di Ukraina, semua perselisihan antar sesama di dunia ini, segala kerisauan yang muncul di dunia ini, segala hal yang tidak menyenangkan yang terjadi di dunia ini, asalkan kita bisa bersabar, semuanya akan dapat terselesaikan dengan semudah apa? Membalikkan telapak tangan kita. Ya, jadi itulah kekuatan yang terbesar di dunia. Jadi sebagaimana disebutkan oleh Buddha dalam Sutra 42 bab Changqing. Apa yang menjadi kekuatan terbesar? Kesabaran adalah yang paling kuat. Jadi itu yang disebutkan oleh Buddha. Next session. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita undang Huan Sifu dari Gria Qingsi ya, Changcu Sifu kita untuk menjelaskan tentang apakah kesabaran yang menjadi kekuatan terbesar di dunia ini. Ya, silakan, Sesiong. 在42章经，曾经有人呢问佛陀，这个世间最大的力量是什么？佛陀就回答他说，忍的力量最大。我那时候看到这句话，我也很惊讶。上人讲过，别人是我们的一面镜子。如果别人没有照你，你看不到你自己。以前上人就讲啊，你眼睛张开看到的都是什么？都是别人啊。只有一个东西你看不见，谁？就是你自己。真的，我那时候听到这句话，我也觉得很惊讶。真的，眼睛打开，你看到的什么东西你都看见了，就是自己你看不见。太神奇了，上人竟然有发现。所以那时候我就开始对这句话也有很深的感触。所以很多的习气是别人帮我们造出来的。如果他不说那句话，你的脾气不会发出来。但是他是在你的心里面啊，靠他这个动作才能把你造出来，你才知道原来里面还有臭的东西、脏的东西在里面，你要赶快把它清掉。所以别人是我们的镜子，所以我就很感恩。所以学忍是很重要的，你能够忍住，你的这个脾气你就拉掉了，你的不好的东西就拉掉了。你不要去解读他那句话的意思，但是对你来讲，你是拔除掉你的习气，你是开心的，所以是忍而无忍。
所以我就慢慢体会到，真的忍的力量最大。Kanan telepon Sifu ya. Jadi disebutkan bahwa kesabaran adalah kekuatan terbesar di dunia ini. Next session. Dalam bersabar tentu saja perlu keberanian. Jadi kalau untuk bersabar itu kita perlu berani untuk bersabar. Sebagaimana diingatkan oleh Buddha kepada para murid di dalam sutra tentang ajaran terakhir Buddha, Oi Chiao Ching, ya. Orang yang mampu melatih kesabaran boleh disebut sebagai seorang yang agung dan kuat. Orang yang tidak mampu menerima caci maki dari orang lain dengan perasaan sukacita layaknya sedang meminum embun manis, maka dirinya tidak akan bisa disebut sebagai orang bijaksana yang mempraktekkan jalan kebenaran. Jadi, bersabar juga membutuhkan kebijaksanaan. Barulah bisa mencapai tingkatan apa? Mampu melakukan hal yang sulit dilakukan. Nansing, dan mampu menahankan hal yang sulit ditahankan. Nanjen. Ya. Itulah sebabnya Buddha memuji pahala kebajikan daripada kesabaran. Dalam hal ini adalah kesanti paramita. Dan pahala kebajikan daripada kesabaran tidak mampu ditandingi oleh berdharma, dana paramita, ataupun moral kedisiplinan, sila paramita. Orang yang mampu bersabar barulah layak disebut orang yang agung dan kuat, sebagaimana disebutkan dalam sutra tentang ajaran terakhir Buddha ini. Ya, dalam melatih kesabaran, kita harus melatihnya hingga tingkatan bagaimana? Ya, kita mesti belajar bersabar hingga tidak merasakan telah bersabar lagi, sebagaimana yang disebutkan oleh Sifu tadi, Zhen Wuren. Ya, bersabar hingga kita tidak merasakan di dalam hati kita bahwa kita sedang bersabar. Master mengajarkan ketika amarah, emosi itu muncul dan sudah sampai di mulut kita, jangan dikeluarkan. Tetapi Master mengajarkan kita agar kita menahankannya di dalam mulut, bukan saja menahankan, tetapi harus menelan dan mencernakannya hingga tidak berbekas sama sekali. Itulah yang disebut Zhen Wuren, bersabar hingga tidak merasakan bersabar lagi. Jangan pernah berkata, saya telah banyak mengalah kepada Anda. Ya, kalau kita mengatakan perkataan ini berarti masih ada kerisauan di dalam batin kita berupa apa? Wujud aku, wosiang. Ya, masih ada aku di dalam batin kita. Kita harus melatihnya hingga apa? Sangat alamiah sekali. Misalnya, ada orang yang ingin mencari keadilan, ingin membela kita dengan mengatakan, barusan dia berkata perkataan yang tidak enak didengar tentang dirimu. Apakah Anda tidak marah? Ya, orang yang ingin seakan-akan ingin membela kita. Tapi kita malah harus berpikir dalam hati. Kurasa apa yang dikatakannya tadi adalah biasa-biasa saja, hal yang biasa, wajar-wajar saja. Kenapa saya perlu marah? Ya, bila mana kita mampu bersabar hingga tingkatan, biar apapun kondisi yang muncul di hadapan, pikiran kita itu tidak akan tergerakkan. Ya, putung sing ini baru merupakan kesabaran sejati. Next session. Jadi dalam ceramah Master pagi ini, Master mengatakan bahwa kesabaran itu terdiri dari dua jenis. Pertama adalah kesabaran terhadap kehidupan, senjen, ataupun lebih sering disebut sebagai chong senjen, yaitu kesabaran terhadap para makhluk. Kadangkala juga diterjemahkan sebagai kesabaran terhadap orang lain. Itu yang pertama. Kedua adalah kesabaran terhadap semua fenomena dharma, fa'aran, atau kesabaran terhadap segala sesuatu yang terjadi, segala fenomena dharma yang ada di luar diri kita. Jenis kesabaran pertama, kesabaran terhadap kehidupan atau kesabaran terhadap para makhluk atau kesabaran terhadap orang lain adalah
ketika para bodhisattva, ketika kita berada di tengah para makhluk, tanpa ragu-ragu atau berpikir dua kali, kita akan memperlakukan para makhluk dengan hati penuh cinta kasih. Jadi di mana sekalipun para makhluk berlaku jahat, bersikap jahat kepada kita, membalas kebaikan kita dengan kejahatan, atau istilahnya itu peribahasanya air susu dibalas dengan air tuba. Tetapi itu tidak akan membuat tekad hati kita tergoyahkan. Tekad hati kita tetap akan teguh. Ya, sebagaimana apa? Salah seorang daripada 10 murid utama Buddha. Kita mungkin sering udah mendengarnya, yaitu Purna Maitrayani Putra yang terunggul dalam pembabaran Dharma. Pernah sekali Purna Maitrayani Putra ini memohon kepada Buddha agar diizinkan untuk pergi ke suatu daerah yang masih barbar, ya. Artinya apa? Warganya masih belum beradab, ya, masih tidak beradab. Purna Maitrayani atau si Purna ini ingin pergi ke sana untuk menyadarkan para makhluk di sana, membimbing para makhluk di sana. Jadi Buddha mengatakan, kalau para makhluk di sana memiliki pandangan sesat Xiechen dan sangat sulit sekali untuk dibimbing. Jadi jikalau engkau pergi ke sana untuk membabarkan Dharma, mereka mungkin akan apa? Mencaci maki Anda, memukul Anda dengan tongkat, atau bahkan bisa mencabut nyawamu. Jadi apa yang hendaknya engkau lakukan? Purna Maitrayani Putra menjawab, biar bagaimanapun perlakuan mereka kepada saya tetap akan berterima kasih kanan kepada mereka, sebab mereka telah mendukung keberhasilan saya dalam pelatihan kesabaran. Ya, inilah pandangan daripada Purna Maitrayani Putra. Jadi bodhisattva harus mampu menahankan apa yang tidak mampu ditahankan orang lain. Nenjen. Ya. Jadi barulah bodhisattva bisa berhasil memupuk pahala kebajikan besar. Ya, senjen, kesabaran terhadap kehidupan ini. Ada kesabaran yang sering insan suci kita ini latih. Kita ini praktekkan, ya. Ketika kita memberikan bantuan kepada kaum-kaum yang membutuhkan, kaum miskin, kita telah berbaik hati menyalurkan bantuan, memberikan beras, sembako, tapi malah kita disurigai. Kenapa Anda membantuku? Apa niatmu sebenarnya? Pasti ada maksud terselubung di dalamnya. Ataupun ketika kita mengadakan survei kasus, kita menghadapi respon yang tidak baik daripada pihak lawan. Ya, ini sering kita hadapi ya dalam kasus, dalam kegiatan amal kita. Ya, seperti ketika dulu Ceci ingin memberikan bantuan kepada China yang pada saat itu, pada masa dulu, ya, sebagian dari warga Taiwan itu berpandangan, kenapa Tiongkok musuh kita itu kita bantu? Ya, semuanya itu merupakan lahan pelatihan untuk melatih senjen, ya, kesabaran terhadap kehidupan ini. Para bodhisattva terhadap semua makhluk itu bagaikan ibu pengasih, ibu penyayang yang mengasihi semua anak-anaknya. Tidak pernah marah ataupun benci kepada anak-anaknya. Pendek kata, kesabaran terhadap kehidupan ini atau kesabaran terhadap para makhluk ini adalah apa? Kita mampu bersabar dalam menghadapi apa? Pujian, ejekan, kehormatan, nama baik, perolehan, kehilangan, kesenangan, dan penderitaan. Ya, 8 hal ini. Apa yang 8 ini? Ya, mungkin kalau Sesiung Seci yang pernah mengikuti kelas bedah buku, 8 ini, pujian, ejekan, kehormatan, nama baik, perolehan, kehilangan, kesenangan, dan penderitaan itu disebut oleh Su Tongpo, ya. Su Tongpo itu penyair di China dulu sebagai Pak Feng, angin dari 8 penjuru. Jadi Su Tongpo itu pernah mengatakan sepatah kata, Pak Feng Cui Putong, angin dari 8 penjuru tidak sanggup menggoyahkanku. Ya, di mana
Su Tongpo itu menganggap dirinya sudah sangat sangat konsentrasi, sehingga angin dari 8 penjuru itu tidak mampu lagi menggoyahkannya ataupun membuatnya bergeming. Ya, itu ada ceritanya ya. Tapi terakhir ternyata satu angin yang membuat dia itu goyah. Itu apa? Satu kata kentut itu ya. Hok Lai Sesium pernah sharing juga tentang itu. Jadi sedangkan jenis kesabaran kedua, kesabaran terhadap semua fenomena dharma, atau kita sebut saja kesabaran dharma, dharma kesanti, ya, adalah apa? Mampu menahankan faktor-faktor alamiah seperti apa? Panas, dingin, ya, fenomena dharma ini, angin ataupun hujan, lapar atau haus, menjadi tua dan sakit, ya, penderitaan yang berasal dari alam. Lihat saja para insan suci kita, dimanapun terjadi bencana, biar bagaimanapun kondisinya, tetap kita akan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Tak peduli seberapa jauh pun perjalanannya, kita tetap berusaha untuk mencapainya. Jadi, dalam menekuni ajaran Bodhisattva, kita harus membina diri di tengah orang banyak dan bersumbangsi tanpa pamrih bagi para makhluk. Master mengajarkan pada kita, tak peduli menghadapi kondisi yang menyenangkan, ya, suncing, ataupun tidak menyenangkan, nicing, ya, kita tetap harus merenungkan di dalam hati kita dengan cermat. Berada dalam kondisi buruk, kita seharusnya mawas diri dan bersungguh hati untuk mengatasi kesulitan yang ada. Sebaliknya, jika kita mendapatkan pujian dari orang lain, atau segala sesuatu yang berlangsung sesuai dengan keinginan kita, kita harus lebih mengingatkan diri lagi. Jangan sombong. Kita harus mengingatkan diri lagi. Batin harus berdiam dengan tenang, dengan hening. Jangan bergejolak mengikuti kondisi luar. Kita harus tetap menjaga batin, harus tetap tausinga, batin pencerahan, batin pembinaan kita agar tidak goyah, barulah merupakan kesabaran terhadap semua fenomena dharma atau kesabaran dharma ataupun faden ini. Kesabaran, Master mengatakan kesabaran bisa mendukung keberhasilan kita dalam pembinaan diri. Ya, dalam siusing, kesabaran itu bisa mendukung dan merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting dalam pembinaan diri kita, ya. Xiuxing de kecen, ya. Dengan kesabaran terhadap kehidupan, kita dapat memupuk pahala kebajikan dan berkat tadi. Kita udah katakan, senjen itu adalah kesabaran terhadap orang lain, apalagi ketika kita memberikan bantuan, dan itu dapat memupuk pahala kebajikan, ya, kongte, ya, dan ladang berkah futian kita. Sedangkan dengan kesabaran terhadap semua fenomena dharma, itu bisa memupuk kebijaksanaan kita. Bagaimana cara kita itu mengatasi, ya, kesulitan-kesulitan yang muncul. Jadi itu bisa memupuk kebijaksanaan. Perbuatan baik harus kita lakukan. Kebijaksanaan juga harus dipupuk. Inilah memupuk berkah dan kebijaksanaan secara bersamaan, atau disebut fuhui suangxiu. Ya, sesiung seci. Jadi inilah dua jenis kesabaran yang diceramahkan Master pagi ini. Untuk selanjutnya saya minta untuk Jusnilina Cincin Setia untuk melanjutkan. Silakan kanan, Mas ya. Next session. Cảm ơn Sang人开示，感恩 juga Hui Sư Siêu ya. Sư Siêu semuanya, 早安ya. Tadi kita sudah mendengar Hui Sư Siêu sharing tentang kesabaran, jenis-jenis dari beberapa kesabaran. Sebelum mulai saya ingatkan lagi ya, Sư Siêu semua coba ya
kita biasakan untuk mencatat sesuatu yang kita dapatkan pada sensasi, seperti yang saya sharing pada nggak salah hari Sabtu lalu ya. Nah, nanti setahun kemudian kita mungkin akan berlomba ya, mengumpulkan catatan siapa yang paling banyak ya. Jadi kita biasakan untuk mencatat ya. Nah, materi hari ini Master mengatakan tentang kesabaran itu adalah sangat bagus sekali ya, Sesiung Suci. Kenapa? Karena ini yang kita hadapi ya pada setiap hari itu mungkin aja selalu ya menguji kita tentang kesabaran. Nah, sekarang kita bertanya lagi kepada diri kita sendiri. Coba kita ingat, dalam seminggu terakhir ini berapa kalikah Anda mengumbar amarah? Nah, berapa kali saya ngamuk ya? Berapa kali saya marah-marah terhadap sesuatu? Nah, apakah nol sama sekali tidak ada? Berarti Anda sudah maju ya, sudah maju. Ataukah ada 1 kali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya? Ataukah lebih banyak lagi tidak bisa dihitung? Nah, itu menandakan kita juga belum maju ya, selalu terpengaruh oleh fenomena di sekitar kita semua. Nah, ini yang pasti kita hati-hati ya, Sesiung Suci semuanya ya. Next Sesiung. Nah, hari ini saya akan sharing ya, mungkin setelah Sesiung sharing saya akan sharing rumus ya, rumus dari menghadapi kesabaran ini. Nah, rumusnya seperti apa? Di sini ada satu cerita ya, dalam Uliang Icin pernah kita tusuhi ya, kita bedah buku juga ada. Jadi dalam Sutra Makna Tanpa Batas ada sebuah cerita yang sangat menarik. Ceritanya seperti apa? Nah, dulu ada satu keluarga yang sangat miskin, di mana sang suami itu pergi merantau ke tempat yang sangat jauh untuk mencari nafkah. Nah, sang suami ini ya sampai akhir tahun ataupun tahun baru Imlek tiba baru berkesempatan untuk pulang ke rumah. Jadi dia mungkin minta cuti ya, minta izin dia pulang ke rumah. Nah, memikirkan akan segera pulang, sang suami ini bermaksud memberi sesuatu ya, beberapa hadiah mungkin ya, untuk keluarganya yang di rumah. Jadi sambil berjalan dia berpikir lagi, sebetulnya apakah saya lebih baik ya membawa uang ke rumah atau memberikan hadiah gitu. Nah, setelah melewati beberapa jalan, dia pun melihat-lihat. Tahun baru Imlek ini akan segera tiba. Saya seharusnya ya memberi beberapa barang yang bernuansa tahun baru Imlek untuk dibawa pulang. Nah, jadi dia berjalan terus. Jadi di jalanan itu terlihatlah ada orang yang sedang menulis kuplet atau kita biasa sebut tuilin ya. Jadi waktu tahun baru Imlek itu kan orang suka kali ya menempel di pintu rumah atau di dalam rumah yang merah-merah semua. Jadi kata-kata yang bagus. Nah, jadi di sana dia melihat ada orang lagi menulis. Jadi banyak kata-kata baik yang ditulisnya. Dia pun berdiri di sana dan menontonnya, melihatnya. Nah, suatu ketika dirinya masih diliputi keraguan. Jadi saya mau beli apa gitu ya untuk bawa pulang ke rumah. Jadi pria tua ya yang menulis kaligrafi ini berkata kepadanya, Anda boleh ya membeli sebuah kata baik untuk dibawa pulang dengan uang 500 tael. Nah, mungkin kata-kata ini akan berguna seumur hidup dan sangat membantu rumah tanggamu. Nah, jadi sang suami ini berkata, kalau gitu coba kamu tuliskan kata-kata apa aja. Jadi pria tua itu lalu menulis dengan motif ya. Nah, jadi menulis apa? Maju mundur 3 langkah dan pikirkan lagi. Kala hati marah harus renungkan lagi. Padamkan api amarah adalah paling aman sentosa ataupun paling sejahtera. Nah, jadi maju mundur 3 langkah dan pikirkan lagi. Jadi berarti maju 3 langkah dan pikirkan lagi. Ataupun mundur lagi 3 langkah dan pikirkan lagi. Nah, dari itu ya, kalau hati marah harus renungkan lagi. Padamkan api amarah adalah paling aman sentosa. Begitu muncul hati marah, harus direnungkan sebentar dan pikirkan lagi. Demikian kata pria si penulis itu. Nah, jadi ketika ada hal yang memancing emosimu, segera redakan api amarah sedikit. Jadi jika bisa berbuat demikian, tentu Anda akan aman dan sejahtera. Nah, jadi jika dalam setahun dapat dilalui secara demikian setiap harinya, maka setiap tahunnya tentu akan sangat sejahtera.
Nah, jadi sang suami kemudian mengatakan, kedengarannya memang masuk akal ya, masuk akal. Tapi saya juga belum begitu mengerti. Jadi pria tua yang menulis ini mengatakan, jelas atau tidak jelas, bukanlah hal penting. Asal Anda akan marah, Anda hanya perlu melafalkan kata-kata ini di dalam hati Anda. Jadi disuruh kata-kata ini dihafal ya. Jadi asal marah, ingat. Jadi sang suami ini adalah orang yang sangat jujur. Maka dia lalu membeli tulisan ini, dibelinya dan dibawa pulang. Nah, sekembalinya dia ke rumah, dia menemukan ya kalau pintu rumah terkunci dan lampu dalam rumah juga sudah padam. Nah, ini sudah larut malam ya. Jadi karena takut istrinya terbangun, dia pun masuk melalui pintu belakang. Nah, setelah masuk dan meletakkan tasnya ke lantai, dia lalu menyalakan lampu minyak. Nah, terlihatlah ya, dia melihat kelambunya itu telah menutupi ranjang. Jadi dapat diketahui kalau istrinya itu adalah sudah tertidur, sudah tidur. Dia ingin memanggil istrinya. Ketika baru akan bersuara, dia melihat ke bawah ranjangnya. Dia bilang, di bawah ranjang kenapa ada 2 pasang sepatu? Dan salah satu sepasang sepatu itu adalah sepatu lelaki. Nah, melihat itu, seketika ya darahnya itu naik ke ubun-ubunnya. Nah, dalam hatinya dia memaki. Saya bekerja keras dan bersusah payah sepanjang tahun di luar. Tapi engkau malah tidak menjaga martabat sebagai istri di rumah. Lalu dia udah mulai ngamuk ya. Dia pergi ke dapur untuk mengambil sebilah pisau sayur. Nah, ketika dia sesudah membawa pisau sayurnya, dia menuju ke tempat tidur. Nah, ketika dia hendak membuka kelambu, dia kemudian tiba-tiba teringat akan tulisan itu. Nah, dia lalu kemudian melafalkan dalam hati. Maju mundur 3 langkah dan pikirkan lagi. Kalau hati marah harus renungkan lagi. Padamkan api amarah adalah paling aman sentosa. Nah, terpikirkan akan kata-kata tersebut, dia pun mundur 3 langkah ke belakang. Ya, sambil memegang pisaunya, dia mundur lagi 3 langkah ke belakang. Nah, mendengar ada suara ya, istrinya tuh terbangun dan merasa sangat senang melihat suaminya pulang. Engkau sudah pulang. Nah, ketika sang suami melihat ke dalam kelambu, ternyata hanya ada istrinya seorang diri saja. Dia lalu menyembunyikan pisau dapur itu di belakang tubuhnya. Nah, istrinya bertanya, apa yang terjadi dengan dirimu? Pulang ke rumah, kenapa berdiri di situ? Mengapa kamu kelihatan sangat bodoh sekali begitu? Apa sebetulnya yang terjadi? Jadi istrinya sangat heran melihat dia itu kok terbodoh-bodoh ya, terbodoh-bodoh gitu di depan ranjangnya, tempat tidurnya. Akhirnya dengan sangat menyesal, sang suami berkata, oh tidak apa-apa, saya hanya takut membangunkanmu. Saya melihat di situ, kenapa kok di bawah ranjang ada 2 pasang sepatu. Nah, jadi istrinya itu merasa sangat sedikit emosi ya, sangat marah dan berkata, engkau katakan akan kembali untuk bertahun baru Imlek. Pulang untuk makan malam bersama dalam menyambut tahun baru. Jadi saya memasakkan hidangannya dan menunggu kepulanganmu untuk makan bersama. Tapi ternyata engkau sampai begitu larut malam masih belum pulang. Karena ingin berkumpul denganmu, maka aku meletakkan sepatumu itu di bawah ranjang. Ini melambangkan bahwasanya aku tidak melewati tahun baru, malam tahun baru itu sendirian. Jadi ada sepatu kamu yang menemani saya. Nah, jadi pada saat itu sang suami itu merasa sangat menyesal sekali. Jadi dia sangat berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Kepada pria tua ya. Yang tadi telah menulis ya Tuilien yang itu ya. Nah, jadi benar saja 3 patah kata ini telah menyelamatkan keluarganya. Jadi seperti ya sesuai dengan ucapan dari ataupun nasihat dari pria tua tadi. Nah, ini adalah rumus kita. Jadi maju mundur 3 langkah dan pikirkan lagi. Kata kala hati marah harus renungkan lagi. Padamkan api amarah adalah paling aman sentosa. Ya, next session. Nah, jadi pendek kata, bagaimana caranya kita untuk menahan amarah? Nah, ketika kondisi buruk datang,
kita boleh mengingatkan pada diri kita sendiri. Seperti contoh ketika kita hendak menyeberang jalan. Nah, kita menyeberang jalan. Jadi pada saat kita hendak menyeberang jalan, pasti saat lampu merah menyala, ya, kita harus terlebih dahulu berhenti. Pasti ya kan, walaupun di depan ada lampu hijau, ya kan, kita sudah mengingatkan kita untuk maju, tapi kita pasti akan berhenti dan kita pasti akan melihat ke kanan kiri, ya kan. Apakah masih ada yang bandel, ya kan, sudah lampu merah masih menyerobos. Kita pasti takut juga. Kita akan melihat ke kanan kiri dan juga kita akan dengarkan apakah ada kendaraan yang akan melewatinya. Nah, jadi maka ketika kondisi buruk datang, kita boleh menarik nafas dengan satu tarikan panjang. Kemudian menghitung dalam hati 1, 2, 3. Nah, ini juga ada rumus, ya kan. Saya sangat marah ya, sekarang kamu perlihatkan sesuatu yang mengundang amarah saya. Saya langsung dalam hati ya, dalam hati saya gimana? Tarik nafas dulu ya, tarik nafas satu tarikan panjang, kemudian saya akan menghitung 1, 2, 3. Nah, mungkin ya sesudah itu ya, saya sangat marah ya, sesudah saya menghitung mungkin perkataan yang saya ucapkan kemudian itu mungkin akan lebih enak didengar orang daripada sebelum saya menarik nafas panjang dan menghitung 1, 2, 3 dalam hati saya. Karena apa? Itu adalah meredakan amarah kita sesaat. Nah, jadi ini adalah salah satu cara untuk mengingatkan diri ya saat emosi kita akan meledak. Nah, jadinya kita harus menghirup nafas dalam-dalam. Ucapkan sepatah kata perenungan juga. Mungkin yang telah kita hafal sebelumnya di dalam hati, baru berbicara. Seperti contoh mungkin kemarahan adalah kegilaan yang sesaat. Seperti yang Master sering katakan ya dalam itu kata perenungan. Nah, jadi kita pikir, ini berarti saya kok sekarang saya marah, berarti saya udah gila ya kan? Ya, walaupun sesaat, tapi saya seperti orang yang gila gitu. Nah, jadi saya akan saya nggak boleh seperti itu. Nah, saya akan menahan amarah saya. Ya, next session. Nah, jadi dharma. Maka kemudian kita koneksi lagi ke dharma. Dharma itu adalah metode yang harus diterapkan. Bukan hanya didengar dan disimpan dalam batin, tapi harus kita praktekkan. Jadi, selalu kita dengar dan dengar. Apakah kita cuma menyimpan dalam hati dan kita tidak berbuat apa-apa? Maka kenapa saya bilang harus kita mencatat dan mencatat lagi ya, kembali lagi ke mencatat ya. Kenapa ya? Kita lihat kembali, oh hari itu sharing ada ini. Oh ini resep untuk menahan amarah, seperti apa dan sebagainya. Nah ini ya, jadi lain kali coba ya, kita pikirkan kembali. Berapa kali saya marah dalam 1 minggu ini? Nah mungkin pada saat itu, sesudah kita mendengar sharing hari ini, mungkin kita ingat lagi rumus tadi. Maju mundur 3 langkah dan pikirkan lagi. Nah mungkin pada saat itu, kita dalam seminggu, sebulan, ataupun 1 tahun, amarah kita adalah apa? Adalah 0, sama sekali tidak ada ya sesungguhnya. Berarti kita sudah mempraktekkan dharma kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita harus ingat rumus ini ya. Cảm ơn sư siêu sư chị semua, sharing saya sampai di sini ya. Oleh sư siêu, cảm ơn.